Halo teman-teman, oke jadi hari ini aku mau cerita horor sambil main di Kabur dari Karnival, oke. Tapi sebelum itu cerita ini cuma cerita fiksi ya, jadi jangan dianggap kejadian itu nyata. Jadi sebelum mulai kalian jangan lupa subscribe ya teman-teman dan tonton sampai habis. Nah oke, jadi tuh di sini judul ceritanya itu kamar yang selalu terkunci. Dan jujur ya, kalau aku ada di posisi orang ini, kayaknya aku bakal kabur sih di rumah ini. Jadi pertama ceritanya itu ada seorang anak perempuan, kita sebut Naya ya, Naya. Nah dia itu baru pindah ke rumah baru bersama ibunya. Kan. Nah rumah itu cukup bagus sih sebenarnya dan lumayan besar juga. Terus halamannya juga luas gitu. Dan lokasinya itu juga cukup tenang gitu. Tapi ada satu hal yang Naya perhatikan gitu sejak hari pertama dia pindah di rumah itu. Di lantai 2 itu ada sebuah kamar yang kayak terkunci gitu loh, selalu terkunci. Dan itu pintunya itu berwarna putih kan, tapi gagangnya itu kayak sudah kelihatan kuno gitu loh, kelihatan tua gitu. Tapi awalnya itu Naya nggak terlalu peduli gitu sama, awalnya itu dia tuh kayak nggak peduli gitu loh dengan kamar itu. Tapi pas waktu di satu malam gitu sekitar jam 2 pagi dia itu mendengar suara seperti seseorang sedang mengetuk dari pintu, di balik pintu itu kayak tok 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 gitu kan. Terus Naya kan langsung bangun, dia pikir mungkin ibunya kan yang mengetuk. Tapi ketika dia keluar kamar itu rumahnya tuh sepi gitu, dan dia mendekati pintu kamar tersebut kan. Terus kayak ada lagi ketokan yang lebih jelas gitu, kayak tok tok tok, kayak lebih jelas kan. Naya penasaran, jadi dia menempelkan telinganya ke pintu itu tadi, dan dia mendengar suara perempuan kecil dari dalam itu tadi. Nah suara perempuan kecil itu tadi tuh kayak bilang, kayak manggil kak gitu. Naya kan langsung kaget dong, jadi dia langsung mundur gitu, dia gak jawab juga. Jadi untuk besok paginya Naya langsung ini bertanya pada ibunya kan, Bu, kamar di lantai 2 itu kenapa selalu dikunci ya? Itu dengan muka bertanya-tanya gitu. Terus ibunya cuma diam sebentar, lalu menjawab kayak, jangan pernah buka kamar itu gitu, dengan tegas ibunya bilang gitu. Terus di situ kan Naya bingung dong, dan dia langsung nanya kenapa Bu. Terus ibunya juga bingung dan ibunya langsung ganti topik pembicaraan gitu. Dan sejak itu Naya mulai penasaran dong. Jadi setelah itu beberapa hari kemudian, pas Naya setelah pulang sekolah, dia tuh pulang sekolahnya lebih awal kan. Tapi di situ rumahnya kosong, maksudnya ibunya nggak ada gitu, belum pulang. Saat Naya lewat di lantai 2 itu, Naya tuh kayak lihat sesuatu yang aneh gitu loh. Pintu kamar itu kayak terbuka sedikit gitu kan. Padahal selama ini kan kayak katanya selalu terkunci gitu kan. Lalu Naya itu berdiri di depannya, meskipun dia tuh sebenarnya takut gitu loh. Tapi karena rasa penasarannya lebih besar, jadi akhirnya dia kayak beraniin diri untuk buka pintunya gitu. Dan ya di dalamnya tuh ya udah kayak cuma ada kamar kosong gitu. Terus juga nggak ada tempat tidur, nggak ada lemari juga. Dan tapi ada satu kursi tua di tengah ruangan itu tadi. Dan di atas kursi itu tadi itu tuh ada sebuah foto gitu, foto dimana kayak seorang anak perempuan kecil gitu. Dan di situ
Naya mengambil dong foto itu tadi, foto perempuan anak kecil itu tadi. Dia kayak ngerasa aneh gitu, karena kan anak perempuan di foto itu kayak mirip gitu loh, mirip banget sama dirinya, kayak rambutnya sama, bajunya hampir sama, bahkan ada tanda kecil di pipinya yang juga dimiliki sama Naya gitu. Di situ Naya langsung kayak menaruh kembali kan foto itu, kayak ditaruh gitu, dan dia kayak keluar gitu. Tetapi pas waktu dia keluar, pintunya itu tertutup sendiri, dan Naya kan coba untuk membukanya kan, membuka pintu itu tadi kan, tapi nggak bisa, kayak pintu itu nggak bisa dibuka. Dan ya pasti dia panik dong, dia mulai panik gitu. Lalu dia kayak mendengar suara dari belakangnya gitu, dan ada yang bilang, "Kak, akhirnya datang juga." Di situ Naya bener-bener kaget, dia kayak mematung, membeku, kayak nge-freeze gitu ya. Dan dia beraniin diri untuk kayak perlahan menoleh gitu ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa, kayak ya udah hanya kursi kosong itu tadi. Dan kemudian suara itu tuh terdengar lagi gitu kan, tapi kalau kali ini tuh tepat banget di belakang Naya itu tadi. Dia bilang, "Aku sudah lama nunggu." Di situ Naya langsung mencoba buka pintu sekuat tenaga dia kan, kayak, dan untungnya itu pintunya bisa terbuka. Dan di situ Naya langsung lari turun, kayak lari secepat mungkin, sekuat tenaga dia lari turun. Dan untungnya beberapa menit kemudian ibunya pulang. Terus ibunya melihat wajah Naya yang begitu ketakutan, dan ya ibunya tuh udah langsung tahu gitu loh. Langsung nanya, "Kamu masuk kamar itu?" Naya ngangguk pelan, dan ibunya juga terdiam lama. Terus ibunya tuh langsung bilang kayak, "Dulu sebelum kamu lahir, ibu punya seorang anak perempuan." Terus di situ Naya kaget dong, kayak shock kan. Ibunya langsung lanjutin ngomongnya, namanya juga Naya. Di situ Naya benar-benar kaget, kayak nggak percaya, kayak benar nggak percaya gitu kan. Terus ibunya ngambil kayak sebuah album foto lama gitu kan, dan di dalamnya itu ada foto seorang anak perempuan kecil. Dan ya, anak itu sama persis dengan foto yang tadi di kamar tadi. Terus ibunya bilang kayak bahwa anak itu tuh meninggal pas masih kecil. Sejak saat itu barulah kamar itu selalu dikunci. Dan tapi di situ Naya nanya, "Terus kenapa dia manggil aku Kak?" gitu kan. Ibunya langsung diem. Terus ibunya bilang, "Karena Naya adalah anak tunggal gitu, tidak pernah ada kakak gitu kan." Jadi malamnya, pas waktu udah malamnya itu, Naya tidur sama ibunya. Tapi sekitar jam 2 pagi gitu, kayak ada pintu ketok-ketok gitu terdengar di lantai 2 tadi. Terus ibunya bangun kan, Naya juga. Mereka saling melihat. Lalu terdengar suara anak kecil manggil, "Bu." Ibunya langsung menangis, langsung kayak nangis histeris gitu, karena suara itu, ya yang dimana suara itu adalah suara anak perempuan yang sudah meninggal itu tadi. Dan kemudian suara itu berkata, "Aku gak sendirian lagi." Selesai.
seperti itu. Jujur sih sedih tapi juga takut ya. Jadi segitu dulu video dari aku, dan ya mungkin kalau kalian ada cerita horor gitu, kalian bisa kirim, nanti bisa aku bikinin video kayak gini. Jadi terima kasih udah nonton sampai habis. Bye bye, ketemu lagi di video selanjutnya.